Berarti kalau iblis nggak membisiki Yudas, bakal Yesus disalib nggak? Enggak. Nah, kalau Yesus nggak disalib, bakal ada penebusan dosa nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kamu bilang berterima kasih sama Yudas, berterima kasih sama setan, karena kalau nggak ada dia, Yesus nggak akan disalib. Omong kosong. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Terima kasih teman-teman untuk terus setia mengikuti channel ini. Kali ini kita akan bahas soal donditan, yang mana logikanya memang logikanya harus diluruskan, karena logikanya sangat-sangatlah botol, guys. Kenapa bisa saya katakan seperti itu? Ya memang faktanya begitu. Kalau nggak percaya, kita langsung cek aja videonya. Ya, nggak ada. Sekarang ingat nggak Junia? Hah? Yang menyerahkan Yesus ke imam Yahudi siapa? Yang berkhianat. Yudas. Yudas Iskariot. Iskariot. Nah, Yudas Iskariot bisa menyerahkan Yesus ke imam Yahudi karena apa? Uang. 30 keping perak. Iya. Tapi sebelumnya waktu perjamuan kudus apa? Dia dibisikin sama siapa? Setan. Siapa Iblis. sih? Iya. Betul apa enggak? Iya. Ini udah lama nggak baca Bible nih pasti. Iya, tahu lah, udah berapa tahun. Betul kan? Kalau iblis nggak membisiki Yudas, kira-kira ada penebusan dosa nggak di atas kayu salib? Kalau iblis enggak? Kalau iblis nggak bisikin Yudas, bakal ada penebusan dosa di atas kayu salib nggak? Mungkin bakal ada. Dari mana? Kan Yudas kan menyerahkan Yesus karena dibisikin iblis. Dibisikinnya itu maksudnya kan? Iya, dibisikin untuk berkhianat, untuk mengkhianati kan? Ya. Berarti kalau iblis nggak membisiki Yudas, bakal Yesus disalib nggak? Enggak. Nah, kalau Yesus nggak disalib, bakal ada penebusan dosa nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ya, intinya dari video itu dia mengatakan bahwa jasanya setan itu besar dalam penyalipan Yesus Kristus. Seandainya tidak ada jasa setan, kalau seandainya setan tidak mempengaruhi Yudas untuk menyerahkan Yesus salibkan, maka Yesus tidak akan disalibkan. Nah, logika inilah yang kita mau bongkar. Kita buka isi otak dari donditan sebesar apa, cuy. Ya, sebenarnya kalau berbicara mengenai Yesus yang disalibkan butuh jasa setan, ya kamu yang lucu. Kenapa? Karena segala sesuatu itu Tuhan yang punya plan, Tuhan yang punya rencana yang begitu besar. Sehingga apapun yang terjadi di dunia ini sebenarnya ada jasa dan tidaknya setan, semuanya juga tetap akan terjadi sesuai planning. Kalau logika berpikirmu begitu, berarti dirimu pun punya jasa. Setan punya jasa besar dalam hidupmu, Dondi. Saya kasih logika. Kalau seandainya kamu kemudian kalah besar karena judi. Nah, kamu misalnya merasa bahwa kamu dapat hidayah karena judi contohnya. Wah, saya ini sebelumnya penjudi, kalah ratusan miliar contohnya. Ya, walaupun itu ya nggak mungkin kan. Saya kalah ratusan juta. Karena saya dibujuk sama setan untuk saya judi, kemudian setelah saya bangkrut akhirnya saya sadar bahwa sebenarnya saya ini harus bertobat. Nah, pertobatanmu siapa yang punya jasa? Setan. Logika botol kayak gitu susah loh dipelihara, bos. Jadi seseorang bertobat, kalau dalam Kristen ini ya, seseorang bertobat itu karena karya Roh Kudus. Setan kerjaannya cuma menggoda, menyengsarakan orang, membuat orang itu binasa. Itu tugas setan. Ketika dia jebret, dia mau binasa, tapi Tuhan tolong. Tuhan rubah hatinya, kemudian dia bertobat. Menurutmu, apakah jasa dari setan itu diperhitungkan atau karya Roh Kudus yang membuat orang ini bertobat yang diperhitungkan? Itu logika yang benar, cuy. Yang benar tuh karena Tuhan membuat segala situasi yang ada itu untuk mencapai tujuannya. Tuhan yang berkuasa dong. Kamu ini loh sebenarnya anaknya Tuhan atau anaknya setan, Dondi.
Kok kamu puja-puja setan? Aneh gak sih? Orang Kristen aja gak pernah berpikir kayak gitu. Kamu berpikir kayak gitu. Berarti memang benar bahwa dirimu itu lebih bangga kepada setan daripada kepada Tuhan. Logika apaan? Kita baca Alkitab ya. Ya, kita sekarang membaca Alkitab kita. Kita akan bahas pertama dalam Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan sudah mempersiapkan kita untuk perbuatan baik. Bahkan dikatakan sini ya, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi semua itu ada di dalam rancangan Allah. Allah memiliki rancangan yang jelas, rancangan yang jitu, rancangan yang benar. Dan untuk mencapai rancangan ini banyak hal yang terjadi. Tetapi Allah memiliki rancangan di atas rancangan segala sesuatu. Contohnya, ketika kamu bertobat karena bencana alam. Apakah bencana alam itu berjasa dalam pertobatanmu? Ya nggak mungkin kamu bencana alam terima kasih lain kali kamu datang lagi bencana alam. Ya enggak. Tapi God's plan. Planningnya Tuhan yang di atas bencana ini, inilah yang diperhitungkan. Ya, sehingga yang terpenting itu adalah bagaimana Allah berkarya di dalamnya. Kalau susah mengerti kita lanjutkan lagi ya. Memang kalau sulit mengerti susah. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Apa yang telah ditetapkan? Anak manusia tetap akan disalibkan. Menurut Lukas 22 ayat 22. Sebab anak manusia Yesus Kristus ini tetap akan pergi seperti yang ditetapkan. Tetap akan disalibkan bagaimanapun juga situasinya. Karena itulah God's plans. Karena itulah Tuhan memiliki rancangannya. Jadi enggak ada Yudas, ada tidak adanya Yudas, ada tidak adanya setan, ini tetap akan berjalan sesuai dengan rencana. Karena Tuhan sudah merencanakan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya diserahkan. Di sini aku pun bahkan Tuhan mengutuk Yudas. Celaka Yudas yang mengadakannya. Celaka iblis setan yang mengadakannya. Jadi bukan Tuhan ya bersyukur karena ada Yudas, bersyukur karena ada setan sehingga anak manusia tetap bisa disalibkan. Loh, itu logikanya Donitan. Makanya kalau Kristen baca Alkitab Dondi, jangan kamu cuman main togel. Kemudian pas masuk Kristen pura-pura tahu Alkitab. Kamu bilang berterima kasih sama Yudas, berterima kasih sama setan karena kalau nggak ada dia Yesus nggak akan disalib. Omong kosong. Tuhan sudah bilang, bahkan di dalam ayat Alkitab bilang, anak manusia tetap akan disalib. Tapi celaka dia yang mengadakannya. Itu logika yang benar. Baca sejarah supaya pintar. Matius 18 ayat 7. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada. Tetapi celaka orang yang mengadakannya. Perhatikan nih. Jadi ada penyesatan ajaran yang menolak Yesus disalibkan. Ajaran yang menolak Yesus dibangkitkan. Ajaran yang menolak Yesus sebagai Tuhan. Nah itu penyesatan. Nah penyesatan ada bukan berarti orang Kristen harus berterima kasih sama setan. Terima kasih atau berterima kasih kepada ajaran sesat. Sehingga membuktikan bahwa Kristen itu yang benar. Bukan terima kasih ya kamu sudah ajarannya sesat. Terima kasih ya kamu sudah menyesatkan banyak orang. Sehingga kami yang Kristen ini dipilih Tuhan untuk bisa masuk surga. Emangnya logikanya harus gitu? Ya enggak. Di Alkitab kan dibilang juga. Memang penyesatan harus ada. Tapi cilaka. Tapi celakalah yang mengadakannya. Tetap ada kata celaka. Bagi orang yang mengadakan penyesatan itu. Bukan kita say thank you.
Terima kasih banyak. Nah sekarang, apakah logika kita benar? Kita berterima kasih kepada Belanda. Terima kasih karena sudah menjajah kami. Terima kasih sama Jepang. Terima kasih sudah menjajah kami Jepang. Karena kalau tidak menjajah mungkin kami nggak bisa merdeka. Apakah begitu logikanya? Ya enggak dong. Ya kita merdeka. Mereka juga menjajah. Tapi celakalah penjajah di dunia. Undang-undang dasar negara kita kan gitu bilangnya kan. Kita tidak berpihak pada mereka yang tidak berperi kemanusiaan dan peri keadilan. Kita nggak berpihak pada yang begitu. Aduh, susah ya. Doni. Sekarang saya tanya, apakah Yesus itu disalibkan itu karena tiba-tiba lahirlah Yudas? Lahirlah setan yang membujuk Yudas? Itulah logikanya orang yang merasa diri pintar. Padahal dia ini tidak tahu apa-apa. Kata itu ya kalau ada dalam tempurung dia pikir itu sudah dunianya. Dia pikir dia sudah paling pintar sekali gitu loh. Padahal itu nanti kata ya kalau lompat keluar dari tempurung. Kemudian lihat di luar. Oh ada kadal. Oh ada kucing lebih besar. Ada gajah. Ada ini itu. Mereka lebih pintar dari saya. Gitu. Saya. Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, dan akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Penyaliban Yesus Kristus sudah dinubuatkan sejak kejadian. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sudah dinubuatkan bahwa Yesus Kristus, Mesias itu pasti akan disalibkan. Jadi bukan planningnya ujuk-ujuk ada. Sejak Adam dan Hawa, bahkan sejak agama Mundonitan belum ada, sudah dinubuatkan pasti Yesus salibkan. Ada tidak ada Yudas, ada tidak ada setan, semuanya akan tetap berjalan. Pengertian? Terima kasih, salam logika yang entahlah apa. Say no to logika botol. God be with you all. Cocok juga ya.